Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Meda Lintas Perceka. Saya merupakan dosen tetap dari program studi pengolahan hasil laut Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana merupakan sekolah tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan program Diploma 3 yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada program studi pengolahan hasil laut ini, saya tergabung dalam tim teaching mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 5 SKS, 2 SKS teori, dan 3 SKS praktik. Hal ini sesuai dengan kurikulum dan silabus tahun 2019. Mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan ini membahas terkait pengolahan bahan baku hasil perikanan menjadi produk olahan tradisional dan produk olahan modern. Dan materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini diantaranya yaitu ruang lingkup teknologi pengolahan tradisional dan juga pengolahan modern, kemudian penggaraman, pengeringan, pengasapan, perebusan, fermentasi, pembekuan berbahan dasar ikan, krustase, cumi, gurita, kekerangan, kemudian pasteurisasi daging rajungan dan kepiting, serta pengolahan ikan kaleng. Untuk metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu ekspositori atau memberikan ceramah kepada taruna, kemudian juga diskusi kelompok dan juga praktik. Untuk komposisi nilai dan juga kriteria penilaian, di sini kami mengacu pada pedoman akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, di mana proporsi penilaian untuk praktik tentu saja lebih besar dibandingkan dengan penilaian teori karena ini merupakan sekolah vokasi. Untuk proporsi penilaian teori sendiri yaitu sebesar 30% dan penilaian praktik sebesar 70%. Untuk penilaian teori tadi dibagi lagi menjadi 3 kategori penilaian yaitu tugas, UTS, dan UAS. Di mana untuk tugas itu sebesar 20% proporsinya, UTS 40% dan UAS 40%. Kemudian untuk praktik tadi dibagi lagi menjadi 3 kategori yaitu persiapan, proses, dan hasil, di mana proporsi untuk persiapan sebanyak 30%, persiapan 30%, proses 30%, dan hasil 40%. Keberhasilan taruna dalam menempuh mata kuliah ini dinyatakan dalam rentang skor nilai, di mana rentang skor nilai tersebut dinyatakan dalam huruf mutu, yaitu A, AB, B, BC, C, D, dan juga E. Baik, pada saat nanti pertemuan pertama mata kuliah ini, nanti dosen koordinator akan menjelaskan terkait kontrak perkuliahan dan juga rencana alokasi tatap muka, di mana di dalam kontrak perkuliahan ini nanti dosen koordinator akan menjelaskan terkait nama mata kuliah, kemudian kodenya, bobot SKS-nya, dosen pengampunya siapa saja, kemudian juga capaian pembelajarannya, kemudian kriteria penilaian dan juga komposisi nilai seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian juga tata tertib selama perkuliahan. Dan kemudian untuk rencana alokasi mengajar di sini juga nanti dijelaskan oleh dosen koordinator pada pertemuan pertama. Di sini yang dijelaskan yaitu terkait materi-materi apa saja yang akan dipelajari dalam mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan ini beserta dengan dosen pengampunya. Jadi nanti akan memudahkan taruna di dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan menyimak video pembelajaran saya dalam mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan. Belum siap, Kak? Lapor, pas PR remaja jumlah 27, hadir 25, tidak hadir 2, keterangan 1 izin, 1 alfa. Selanjutnya siap mengikuti perkuliahan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Untuk mengawali perkuliahan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Selamat siang adik-adik semuanya. Oke,
hari ini ada 2 orang tadi ya yang masuk. Yang satu apa nih? Satu alfa, satu izin. Satu apa yang Siti ambil ini ya? Siap. Oke, yang izin? Yang izin masih di rumah. Oh siapa? Atas nama siapa nak? Atas nama Muhammad Adrian. Oh, Adrian. Oh yang kecelakaan itu ya? Oh. Oke, nggak apa-apa, nanti akan saya catatkan jadwal untuk mengajak dia. Oke, adik-adik, untuk mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan, hari ini kita akan belajar terkait teknologi penggaraman dan pengeringan. Ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi ini, saya coba review sedikit gitu ya materi minggu lalu terkait ada berapa jenis sih cara pengolahan dan pengawetan ikan secara tradisional, ada berapa jenis? Oke, silakan. Siapa namanya? Saya lupa ya. Oke, apa nak? Pengolahan secara tradisional ada penggarangan, Oke, pengeringan, aman. pengasapan, Oke, pemindahan, Oke. dan fermentasi. oke. Kalau untuk penggaraman pengeringan, contoh produknya apa nak? Dan untuk penggaraman ada ikan asin loh. Oke, untuk pemindahan? Iya, ikan bintang ya. Tadi itu udah kelihatan pemindahan, berarti produknya ikan bintang. Oke. Kemudian pengasapan? Asap, ya betul. Kemudian yang terakhir adalah apa? Fermentasi. Contoh produk fermentasi apa? Fermentasi fermentasi. Bekasam ya. Kalau ikan asap itu adalah contoh dari pengasapan. Kalau fermentasi itu contohnya tadi bekasam. Ya, tadi grup siapa namanya siapa? Mirza. Oh, oke. Maaf ya, saya selalu lupa nih. Karena saya ngajar 3 tingkat, jadi saya selalu lupa gitu. Oke, nggak apa-apa. Karena kan kalian juga masih remaja ya, masih tingkat 1. Jadi nggak apa-apa sekalian saya juga perkenalan gitu ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi kita. Materi inti kita yaitu terkait cara pengolahan dan pengawetan tradisional, yaitu dengan teknik penggaraman dan juga pengeringan. Ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa definisi terkait penggaraman, gitu ya. Yang pertama adalah cara mengawetkan ikan, gitu ya, dan operasi pendahuluan sebelum dilakukan pengeringan, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kombinasi operasi yang ditujukan untuk pengawetan ikan menggunakan garam, dimulai dari pencucian, kemudian juga pembersihan isi perut, dan terakhir itu mewadahi ikan dalam tempat yang diberi garam, gitu ya. Kemudian pengertian yang ketiga yaitu adanya kombinasi proses fisika kimia di mana garam berpenetrasi ke dalam jaringan daging ikan, kemudian cairan dari dalam tubuh ikan itu dipaksa untuk keluar. Jadi di sana nanti perpindahan zat itu akan terjadi sampai terciptanya yang namanya keseimbangan. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk prinsip penggaraman ikan sendiri. Jadi adanya perbedaan konsentrasi garam antara di dalam tubuh ikan dan di luar tubuh ikan, gitu ya. Otomatis ketika kita membuat produk, misalnya contohnya tadi produknya kan ikan asin ya. Nah, dengan membuat produk ikan asin kita kan menambahkan garam tuh, membubuhkan garam di ikan. Otomatis dengan adanya penambahan garam itu akan terjadi perbedaan konsentrasi garam antara di luar tubuh ikan sama di dalam tubuh ikan. Paham ya? Paham. Nah, dengan adanya perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar tubuh ikan, maka akan terjadi perpindahan zat garam itu sendiri. Ya, berarti akan terjadi perpindahan dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Tadi yang konsentrasi tinggi ada di mana? Di dalam apa di luar tubuh ikan? Di luar ya, karena kan di luar kita kasih garam tuh, berarti konsentrasi garam tingginya ada di luar. Sedangkan di dalam tubuh ikannya berarti rendah ya konsentrasi garamnya. Oleh karena itu nanti akan terjadi perpindahan garam dari lingkungan dari luar tubuh ikan ke dalam tubuh ikan, gitu ya. Dan konsekuensinya nanti cairan di dalam tubuh ikan akan keluar ke lingkungannya, gitu ya, akan keluar dari tubuh ikan. Nah, sampai kapan hal itu terjadi? Hal itu akan terjadi terus-menerus sampai terciptanya keseimbangan konsentrasi garam di dalam dan di luar tubuh ikan. Paham nggak logika berpikirnya? Paham ya? Itu untuk prinsip penggaraman. Oke, nah di sini garam itu kita tahu, garam itu dia berfungsi sebagai bahan pengawet juga, gitu ya, bisa mengawetkan makanan. Makanan-makanan yang kita beri garam dia akan memiliki umur simpan yang lebih lama dibandingkan makanan yang tidak pakai garam, gitu ya. Nah, kenapa sih kok garam itu dia bisa mengawetkan bahan pangan? Khususnya di sini bahan pangan perikanan ya, kita fokusnya ke
bahan pangan perikanan ke ikan. Oke, nah di sini ternyata ada 4 mekanisme kenapa garam itu bisa mengawetkan makanan atau bahan pangan. Yaitu yang pertama adalah garam itu dia memiliki tekanan osmotik yang tinggi, ya, sehingga dia bisa memecah sel bakteri, ya. Oke, kemudian yang kedua, garam itu dia sifatnya adalah higroskopis. Ada yang tahu higroskopis itu apa? Oke, bagus. Jadi namanya higroskopis itu artinya dia menyerap air dari dalam bahan pangan. Jadi ketika ikan kita kasihkan garam, maka nanti airnya akan diserap sama garam. Karena garam itu dia sifatnya adalah higroskopis, ya. Oke, yang kedua, garam itu tadi bersifat higroskopis, bisa menyerap air yang terkandung dalam bahan pangan yang mengakibatkan turunnya AW atau aktivitas air di dalam bahan pangan itu sendiri. Oke, kita tahu kan yang namanya AW atau aktivitas air itu berpengaruh ya terhadap masa simpan. Karena bakteri itu dia bisa tumbuh pada AW berapa nilai AW-nya? Kalian sudah belajar mikrobiologi dasar? Ya. Oke, berarti berapa AW untuk pertumbuhan bakteri? 0,2. Bakteri itu dia bisa hidup AW-nya 0,9 ke atas. Ya, oke. Oke, nah kemudian setelah itu adanya ion Cl. Karena kan kita tahu bahwa yang namanya garam itu terdiri dari ion apa? Garam? Na dan Cl. Itu komponen utamanya garam ya, NaCl. Ya, natrium klorida, makanya namanya natrium klorida. Dia punya ion natrium, dia punya ion Cl. Nah, Cl-nya di sini dia sifatnya toksik terhadap pertumbuhan mikroba sehingga dia bisa membunuh mikroba, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya larutan garam itu bisa mengurangi larutan oksigen, gitu ya, sehingga otomatis nanti mikroba aerob yang tumbuh di dalam bahan pangan itu bisa tereliminasi. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, adik-adik, untuk selanjutnya di sini faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ikan hasil. Jadi nanti mutu ikan hasil yang akan kita hasilkan itu tergantung pada jenis garam yang kita berikan ke ikan tersebut, gitu ya. Oke, nah di sini garam yang baik itu adalah mengandung NaCl, ya. Kandungan NaCl-nya itu adalah 95%, di atas 95%, dan sedikit mengandung elemen D, Ca, Fe, Cu, ya. Oke, nah kenapa sih? Nah, apa sih sebenarnya pengaruh elemen-elemen tadi? Seperti elemen Ca, Mg, Fe, Cu. Oke, nah yang pertama, jadi ketika tingkat kemurnian garam atau kandungan NaCl-nya rendah, di bawah 95%, itu bisa memperlambat penetrasi garam ke dalam jaringan daging ikan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti sebelum garamnya masuk ke dalam tubuh ikan, ikannya udah juga busuk. Ya, jadi tingkat kemurnian garamnya tadi, kandungan NaCl juga mempengaruhi. Nah, kemudian ikan juga bisa menjadi higroskopis, gitu ya. Kalau tadi di garamnya itu kandungan NaCl yang rendah, kemudian elemen-elemen Mg, gitu ya, Fe, Cu itu tinggi, maka itu ikan itu bisa menjadi higroskopis sehingga nanti menimbulkan masalah saat kita menyimpan ikan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah garam yang banyak mengandung unsur tadi, Ca, Mg itu bisa menimbulkan rasa agak pahit ya di ikan asin. Jadi nanti ikan asin yang kita hasilkan itu rasanya bisa agak pahit. Nah, kemudian yang keempat, garam yang mengandung FeCl juga bisa menghasilkan ikan asin yang kurang bagus, gitu ya. Jadi warnanya itu kuning, bisa kuning atau coklat kotor gitu. Oke, gitu ya. Oke, deh kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan aja, nanti angkat tangannya begitu saya menjelaskan ya, supaya nanti nggak lupa lagi, gitu ya. Gak apa-apa, nanti langsung angkat tangan aja. Oke, kemudian ya. Dia tanya, Bu. Mau nanya? Oke, namanya siapa, Dek? Matilda. Oke, Matilda. Oke, apa pertanyaan selanjutnya? Bertanya, Bu, terkait garam, penggolongan garam berdasarkan kualitasnya itu seperti apa, Bu? Oh, oke, penggolongan garam berdasarkan kualitasnya. Oke, sebenarnya untuk garam itu sendiri, dia ada garam kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3 gitu ya. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Nah, untuk grade 1 itu garam yang termasuk ke dalam kategori grade 1 itu dia mengandung NaCl-nya minimal 96%. Jadi 96% ke atas dia masuk
grade 1 gitu. Kalau yang grade 2 itu kandungan NaCl-nya 95% ya, 90 dari 95%. Nah, kalau untuk grade 3 itu adalah kandungan garamnya 9, kandungan NaCl-nya maksud saya itu adalah 91%. Jadi ada kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Kualitas 1 96%, kualitas 2 itu NaCl-nya 95% dan kualitas 3 itu adalah 90% gitu ya. Kemudian tadi komponen Mg-nya, MgCl2 maupun MgSO4-nya itu kalau yang grade atau kelas 1 itu kandungannya sebesar 0,2%, kalau yang grade 2 itu 0,5%, kemudian yang grade 3 itu sebesar 1%. Itu ada 3 golongan, ada 3 ya penggolongan atau pengklasifikasian kualitas darah. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait prinsip pengeringan, gitu ya. Karena kita akan mempelajari dua teknologi pengolahan dan pengawetan ikan secara tradisional tadi ya yang saya kemukakan di awal, yaitu penggaraman dan pengeringan. Oke, untuk pengeringan, prinsip pengeringan, ya. Nah, prinsip pengeringan adalah terjadinya proses pemindahan uap air ke udara karena adanya perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan pangan yang akan dikeringkan, gitu ya. Nah, ketika kandungan uap air bahannya lebih tinggi pada bahan yang akan kita keringkan dibandingkan dengan udara luar, maka akan terjadi perpindahan massa uap dari bahan yang kita keringkan ke udara. Jadi ini supaya kalian lebih memudahkan kalian di dalam pemahaman. Jadi sama kayak tadi kan terjadi pertukaran garam tuh dari lingkungan ke dalam tubuh ikan ya karena adanya perbedaan konsentrasi. Sama halnya juga dengan pengeringan. Ketika ada perbedaan kandungan massa uap air, di situ juga akan terjadi perpindahan ya, perpindahan massa uap air. Karena tadi massa uap air di dalam bahan, misal tadi di dalam ikan itu lebih tinggi dibandingkan massa uap air di udara, maka akan terjadi perpindahan massa uap air dari ikan ke udara ketika kita mengeringkan ikan di bawah sinar matahari. Paham ya? Kandungan massa uap air di dalam ikannya artinya ikannya lebih basah daripada udara, maka terjadi perpindahan massa uap air ke udara. Paham logika berpikirnya supaya nggak menghafal gitu. Paham ya? Oke, adik-adik sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Silahkan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ini tadi jumlahnya ada berapa nak? 25. Oke, berarti jumlah eksis ini hari ini ada 25, berarti dibagi 4 kelompok. Nanti akan ada satu kelompok yang jumlah anggotanya 7 orang ya. Berarti kelompok 1, 2, 3, 6 orang. Nanti kelompok 4 nya berarti 7 orang. Oke, silakan dibagi kelompok ya. Kemudian duduknya silakan tergabung per kelompok. Oke, adik-adik kalian sudah duduk per kelompok ya. Oke, kita akan di sini ada tugas ya. Jadi nanti kalian silakan mengerjakan tugas ini per kelompok. Nanti kalian silakan diskusi per kelompok dan nanti kalian akan dipresentasi ya. Kita akan diskusi kelompok. Ya silakan. Tugasnya di sini adalah sebenarnya tugasnya ada 2 ya. Yang pertama itu adalah kalian menghitung jumlah kebutuhan garam untuk proses pembuatan ikan asin baik dengan metode dry salting ataupun wet salting. Di sini soalnya sudah ada gitu ya. Nanti kalian tinggal hitung berapa jumlah garam yang kalian butuhkan. Ini di soal nomor 3. Kemudian nanti kalian juga hitung nilai organoleptik bahan baku pembuatan ikan asin gitu ya. Oke, meskipun ini di sini kita belajar di TPHP, teknologi pengolahan hasil perikanan di metode penggaraman dan pengeringan, tapi ketika kita bikin produk, ketika kita membuat produk itu tidak terlepas dari uji organoleptik atau sensori gitu ya. Dan karena itu di sini kalian tetap akan melakukan pengangkatan tingkat kesegaran bahan baku pembuatan ikan asin gitu ya, supaya nanti memudahkan kalian ketika praktek, ketika kalian mengolah data dan ketika kalian membuat laporan. Makanya di sini saya tugaskan kalian untuk menghitung nilai organoleptik ikan yang sudah tertera di sini. Oke ya, paham ya? Oke. Untuk semua kelompok silahkan mengerjakan kedua soal ini, gitu ya. Nanti kalau yang sudah selesai, nanti bisa langsung bekerja.
Oke, adik-adik, hari ini kita akan praktek pembuatan ikan asin dengan metode dry salting dan juga wet salting ya. Di sini ini sudah saya buat ya prosedur kerjanya. Ini juga ada di dalam panduan praktikum ya. Oke, tapi saya jelaskan kembali ya. Oke, yang pertama di sini ikan. Di sini kita akan membuat ikan asin dari ikan lemuru ya. Jadi di sini ikan lemurunya yang pertama yang kita lakukan adalah kita uji dulu kesegaran bahan baku ikan lemurunya ya dengan uji organoleptik atau sensori gitu ya. Kemudian setelah itu nanti kalian belah gitu ya, belah atau lakukan pembentukan butterfly. Jadi si ikan lemurunya nanti kalian belah dari bagian punggung sampai ke bagian perut. Akan tetapi nanti bagian perutnya jangan sampai terputus gitu ya. Paham kan? Oke, jadi nanti dibelah dari bagian punggung, kemudian bagian kepala, kemudian sampai ke bagian perut, dan bagian perutnya jangan sampai terbelah. Nah, kemudian setelah itu lakukan penyiangan. Kalian lakukan penyiangan, bersihkan jeroan ikannya, bersihkan. Kemudian setelah dibersihkan jeroan ikannya, kemudian nanti kalian lakukan pencucian gitu ya. Kalian cuci dulu, setelah dicuci baru kalian kasih garam gitu ya. Nah, tadi di sini kan sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk kelompok 1, jadi kalian metode pembuatan ikan asinnya dengan metode dry salting. Di sini kalian kasih garam nanti 20%. Kemudian kelompok 2 itu dry salting juga, konsentrasi garamnya sama 30%. Untuk kelompok 1 20%, untuk kelompok 2 tadi 30%. Nah, kemudian untuk kelompok 3 dan kelompok 4 itu metode pembuatan ikan asinnya dengan metode wet salting gitu ya, di mana kelompok 3 nanti konsentrasi garamnya adalah 20%, kemudian kelompok 4 konsentrasi garamnya adalah 30% gitu ya. Nah, kemudian setelah nanti kalian beri garam ikannya, kalau untuk yang dry salting berarti kan kalian belum beri garam ya di sekujur tubuh ikannya, di semua permukaan tubuh ikannya. Kemudian kalau untuk yang wet salting kalian kan bikin larutan garam, kemudian nanti garamnya kalian masukkan di dalam pada rendam gitu ya, di dalam larutan garam tersebut. Nah, setelah itu nanti kalian biarkan aja, kalian diamkan selama 6 jam gitu ya. Oke, nah setelah kalian diamkan selama 6 jam, baru kalian nanti cuci kembali ikannya ya, cuci kembali ikannya. Kemudian setelah dicuci kalian lakukan penjemuran gitu ya. Di sini untuk metode pengeringannya kita pakai penjemuran dengan menggunakan sinar matahari atau tadi pakai teknik tradisional gitu ya. Oke, kemudian setelah dijemur lah baru jadilah nanti ikan asin. Oke, itu ya, paham ya sampai sini ya untuk prosedur alur kerjanya. Silahkan nanti kalian langsung saja menuju ke mejanya masing-masing ya. Demikian video pembelajaran saya dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.